Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 kelas 109 akan mempertunjukkan sebuah kearifan lokal pada daerah Bali. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan daripada masyarakatan itu sendiri. Kearifan lokal wisdom biasanya diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi penerus melalui cerita dari mulut ke mulut. Salah satu kearifan lokal yang ada di antara pada daerah Bali yaitu upacara metata. Kearifan lokal ini sangat ideal untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam penataan ruang, juga pembangunan berkelanjutan, sebab mengandung nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga mempengaruhi dalam hal pemanfaatan ruang baru. Upacara metata merupakan salah satu kearifan lokal di Bali hingga saat ini pula disebut upacara potong gigi. Ini adalah sebuah ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya masa remaja yang dapat diartikan bahwa tujuannya untuk pembayaran hutang oleh orang tua kepada anaknya karena sudah menghilangkan keenam sifat buruk dari manusia. Dengan ini, marilah kita saksikan bagaimana proses terjalinnya upacara metata sebagai kearifan lokal. Diawali dengan datangnya peserta metata yang didampingi oleh kedua orang tua, ayah dan ibu, didampinginya dengan kedua orang tua sebagai simbol pembayaran orang tua kepada anaknya. Makna inilah yang sangat penting untuk dipahami, dihayati, dan berkesinambungan, karena sebagai umat Hindu menghilangkan kotoran diri agar dapat bertemu orang tuanya kelak di surga setelah sama-sama meninggal. Selanjutnya peserta membawa sasaran untuk memohon doa sebagai lambang penyucian lahir dan batin kehadapan Bulan Tanah Surya dan Sang Hyang Samararati. Isinya apa? Ada makanan di luar Bali. Selanjutnya peserta menghadap kepada kedua orang tua masing-masing untuk memohon berkat atas penuntunannya, juga berterima kasih telah mengadakan upacara metata sebagai pembayaran hutang kepada anaknya. Menghadap ke hulu ruangan kepada pimpinan upacara sakti untuk meminta proses dan mengambil cincin yang akan dipakai untuk mengarajah pada beberapa tempat, yaitu pada dahi, pada taring sebelah kanan dan sebelah kiri, pada gigi atas, lidah bawah, pada dada dan pusar, juga paha dan kanan dan kiri.
ke tempat upacara potong gigi yang bernama balai. Dengan berbaring dan memulai proses menatah gigi dengan ditutupi dan dibalut dengan kain juga ruru. Dipisahkan suatu hari Batara dan Dewi Bima sedang berjalan di pantai, dan ia melahirkan sebuah raksasa yang bernama Sang Hyang Kala. Sang Hyang Kala ini mengetahui siapa sebenarnya orang tuanya. Tidak ada satupun yang mengetahui itu. Dengan petunjuk Dewi Uma, Sang Hyang Kala bahwa orang tuanya, jika ia dapat memotong gigi taringnya, dengan ini disimbolkanlah menatah gigi sebagai pembayaran orang tua kepada anaknya. Karena pada sejatinya sejarah upacara menatah terdapat pada lontar Kalata tua diceritakan Sang Hyang Kala dapat melihat wujud orang tua sebenarnya dengan memotong taringnya. Makna dari sejarah ini, karena sebagai manusia sudah pastinya kita memiliki dosa dan kesalahan. Dengan itu, kita harus bersuci juga membersihkan diri agar kelak dapat bertemu orang kayak ini. Pada saat proses berpikir, terdapat mantra pikir. Mantra ketika pemotongan gigi yang pertama. Sini bibir luna, antinen kakang mirasi kanaka teka, kepe pake kana lara bibir, teka awet. Om luna ayu, teka ayu. Om luna ayu, teka ayu. Om sampai mani, aja sini bibir luna, teka awet. Bila sudah dianggap cukup rata, peserta didik langsung melepas ganjalan rahang berupa teguh. Dan berkumur dengan air. Air muda akan ditelan 3 kali dan sisanya dibuang ke dalam kelapa gading yang dibawakan oleh orang ibu peserta upacara menatah. Setelah proses pemotongan gigi dilanjutkan dengan memakan sirih yang diberikan oleh daun-daunan. Berlanjut dengan peserta yang harus mencicipi 6 rasa, yang
diberikan oleh Dewa Batara. Mencicipi 6 rasa, terdapat pahit dan asam yang bersimbol agar tabah menghadapi kehidupan yang keras. Rasa pedas sebagai simbol kemarahan, agar senantiasa sabar ketika mengalami hal yang membuat kemarahan. Rasa sepat sebagai simbol agar taat kepada peraturan dan norma yang berlaku. Rasa asin sebagai simbol kebijaksanaan, dan rasa manis sebagai simbol kehidupan yang bahagia. 6 rasa ini berkesinambungan dengan satripu dalam diri manusia, yaitu kama, yang berarti hawa nafsu. Setiap orang akan menjadi musuh ketika memiliki hawa nafsu yang tidak dikendalikan. Dan sifat loba, yang menyebabkan orang tidak pernah merasa puas akan sesuatu. Sifat kroda, yang artinya mudah marah karena pengaruh perasaan yang jengkel, bosan dan tersinggung juga sebagainya. Perasaan morha, yang artinya kebingungan, dan perasaan mada, yang berarti minuman keras yang tidak pantas dilayak untuk dikonsumsi kepada manusia. Selanjutnya peserta akan dituntun oleh kedua orang tua dan penyerahan sasajen dari pihak keluarga. Penyerahan sasajen dari pihak keluarga sebagai simbol upacara telah selesai.